Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andaru Maulana Ishak dengan NIM 3101422010 dan rekan saya. Maka nama saya Muhammad Nurul Mahfud dengan NIM 3101422043. Di siang kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai laporan kami, yaitu laporan observasi perencanaan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Semarang, guna memenuhi tugas mata kuliah, yaitu perencanaan pembelajaran sejarah, yang diampu oleh Bapak Ganda Febri Kurniawan, SPDMPT. Next. Di mana di bagian daftar isi, di sini kami akan membahas mengenai beberapa poin. Yang pertama yaitu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan observasi, manfaat observasi, hasil observasi, dan juga kesimpulan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Secara umum, pembelajaran dapat terlaksana melalui sebuah proses, di mana untuk melaksanakan proses pembelajaran sendiri hanya bisa diceritakan melalui suatu perencanaan yang baik dan sesuai. Oleh sebab itu, perencanaan pembelajaran merupakan hal yang penting dalam terlaksananya suatu proses pembelajaran. Begitu juga halnya dalam konteks pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah sendiri merupakan kegiatan pembelajaran yang mempelajari tentang berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Tercapainya tujuan pembelajaran sejarah sendiri, terutama di tingkat SMA, bergantung bagaimana guru merencanakan suatu pembelajaran sejarah dengan baik dan sesuai. Oleh sebab itu, guru sejarah harus mampu merencanakan suatu pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan model yang baik dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Untuk rumusan masalah, jadi yang pertama yaitu ada bagaimana gambaran umum SMA Negeri 5 Semarang, karakteristik SMA Negeri 5 Semarang, profil guru sejarah dan karakteristik peserta didik SMA Negeri 5 Semarang. Yang kedua ada bagaimana strategi guru sejarah dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan menentukan serta mengembangkan materi ajar. Yang ketiga, bagaimana strategi guru sejarah dalam memilih model, pendekatan, dan metode, serta teknik dan taktik dalam pembelajaran sejarah. Yang keempat, bagaimana strategi guru sejarah dalam memilih sumber dan media pembelajaran yang baik dalam pembelajaran sejarah. Yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu bagaimana strategi guru dalam mengintegrasikan TPACK, melakukan asesmen peserta didik, implementasi RPP atau modul ajar, dan kelebihan serta kekurangan dalam pembelajaran sejarah yang diampu oleh guru sejarah tersebut. Kemudian ada tujuan observasi, di mana tujuan observasi ini memuat kurang lebih 5 poin. Yang pertama yaitu mengetahui gambaran umum SMA Negeri 5 Semarang, karakteristik SMA Negeri 5 Semarang, profil guru sejarah, dan karakteristik peserta didik SMA Negeri 5 Semarang. Yang kedua, mengetahui strategi guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan menentukan serta mengembangkan materi ajar. Yang ketiga, mengetahui strategi guru sejarah dalam memilih model, pendekatan dan metode, serta teknik dan taktik dalam pembelajaran sejarah. Yang keempat, mengetahui strategi guru sejarah dalam memilih sumber dan media pembelajaran yang baik. Serta yang kelima, yaitu mengetahui strategi guru dalam mengintegrasikan TPACK, melakukan asesmen statistik, implementasi RPP modul ajar, serta kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran sejarah yang diampu oleh guru sejarah tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu manfaat observasi bagi guru sejarah. Yang pertama yaitu untuk peningkatan keterampilan mengajar. Yang kedua untuk pengembangan pembuatan RPP dan modul ajar. Yang ketiga ada untuk merencanakan perencanaan dan tujuan pembelajaran sejarah yang baik. Kemudian, manfaat observasi bagi siswa itu sendiri, yang pertama yaitu peningkatan pemahaman mengenai pembelajaran sejarah, yang kedua yaitu pembelajaran sejarah yang lebih menarik, dan yang ketiga yaitu penggunaan teknologi bagi siswa itu sendiri, seperti pembuatan PowerPoint, infografis, dan sebagainya. Untuk manfaat observasi bagi sekolah yaitu untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kedua ada peningkatan kinerja guru, dan yang terakhir ada untuk evaluasi RPP dan modul ajar. Kemudian ada hasil observasi di SMA Negeri 5 Semarang. Yang pertama yaitu ada gambaran umum SMA Negeri 5 Semarang. SMA Negeri 5 Semarang didirikan pada tahun 1964. Alamatnya berada di Jalan Pemuda nomor 143 Semarang, di mana sekolah ini masa belajarnya yaitu 3 tahun dari kelas 10 hingga kelas 12.
Terdapat 36 probel atau 36 kelas, yaitu 10 IPA dan 2 IPS di tiap angkatan. Visi SMA Negeri 5 Semarang itu sendiri yaitu menjadi sekolah unggul membentuk insan berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya dengan teknologi, dan berwawasan global. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan akhlak mulia, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, mengembangkan TIK, mengembangkan bahasa asing, memupuk seni dan budaya Indonesia, serta mengoptimalkan gerakan literasi sekolah. Program unggulan SMA Negeri 5 Semarang yaitu menjadi SMA model PSB terbaik se-Jawa Tengah, mengoptimalkan internet sebagai pusat sumber belajar siswa dan guru, mengembangkan potensi siswa berbasis multiple intelligence, mengembangkan kemampuan bahasa dan teknologi informasi, serta meningkatkan daya serap perguruan tinggi favorit. Dan untuk karakteristik sekolah, jadi SMA Negeri 5 Semarang ini merupakan sekolah unggulan di Kota Semarang dengan fasilitas lengkap dan berkualitas, seperti ruang kelas, sarana olahraga, laboratorium, dan perpustakaan. Sekolah ini memiliki guru berkompeten yang memberikan pembelajaran efektif, dan kurikulum di SMA Negeri 5 mendukung pengembangan keterampilan siswa serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. SMA Negeri 5 menghasilkan lulusan berkualitas dan berprestasi di berbagai bidang. Sekolah ini menjaga kenyamanan dan keamanan warga sekolah. SMA Negeri 5 juga menjalin kemitraan dengan orang tua siswa dan senantiasa melakukan monitoring serta evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan karakteristik tersebut, SMA Negeri 5 Semarang diharapkan memberikan layanan prima dan menciptakan keunggulan akademik, ekstrakurikuler, serta moralitas peserta didik. Kemudian ada profil guru sejarah yang kami wawancarai, di mana profil guru sejarah ini atau guru sejarah ini bernama yaitu Bapak Ahmad Munif SPD. Beliau lahir di Grobogan pada tanggal 21 Oktober 1985. Riwayat pendidikannya yaitu ada di SD Negeri Sampung 3, SMP Negeri 2 Godong, SMA N1 Grobogan, dan beliau merupakan alumni UNES. Alamat rumahnya berada di Desa Kedung Sari RT 1 RW 1, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Pengalaman mengajar, beliau mengajar 14 tahun mengajar di SMA mahasiswa, 7 tahun sebagai wakil kesiswaan, 1 tahun sebagai kepala sekolah, dan baru 3 bulan hingga 6 bulan mengajar di SMA Negeri Mas. Skill yang dimiliki yaitu kompeten menyampaikan materi dan strategi mengajar yang menarik, sangat berdedikasi dan memiliki visi kuat dan mutu pendidikan, memberi kontribusi positif dalam pengajaran sejarah. Kemudian untuk karakteristik peserta didik, untuk peserta didik di SMA Negeri 5 Semarang ini merupakan siswa unggulan berprestasi di berbagai bidang akademik maupun non-akademik. Mereka didukung oleh guru yang profesional dalam memberikan pembelajaran berkualitas agar siswa berkembang optimal. Siswa di SMA Negeri 5 Semarang diharapkan memiliki dedikasi tinggi dalam menempuh pendidikan dan pengembangan diri, disertai kedisiplinan dalam menjalankan peraturan yang ketat. Siswa SMA Negeri 5 Semarang juga harus cerdas dan mampu menggali potensi diri serta secara maksimal. Hal ini tercermin dari proses seleksi yang ketat dan tes akademik berkualitas tinggi untuk mendapatkan siswa unggulan serta prasarana pendidikan yang kondusif. Kemudian untuk poin E yaitu ada strategi guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Menurut Bapak Ahmad Munif selaku guru sejarah SMA Negeri 5 Semarang, pembelajaran sejarah merumuskan suatu tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah SMA Negeri 5 Semarang merupakan salah satu sekolah yang menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 diimplementasikan pada kelas 10, sedangkan kurikulum Merdeka pada kelas 11 dan 12. Dengan dalam kurikulum 2013, guru sejarah di SMA Negeri 5 Semarang sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu menyusun RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam RPP, guru sejarah di SMA 5 Semarang mengacu pada kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KT. Pada kompetensi inti sendiri mencakup kompetensi pengetahuan atau kognitif, keterampilan psikomotorik dan sikap afektif yang harus dikuasai oleh peserta. Sementara itu, dalam kurikulum Merdeka, guru sejarah di SMA Negeri 5 Semarang sebelum melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu menyusun modul ajar yang isinya hampir sama dengan RPP, namun penjelasan materi dalam modul ajar itu lebih lengkap daripada RPP. Poin. Untuk selanjutnya, poin F, yaitu strategi guru dalam menentukan dan mengembangkan materi ajar. Jadi, guru sejarah di SMA Negeri 5 Semarang melakukan pemetaan kebutuhan dan minat siswa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari hasil pemetaan tersebut, kemudian diperoleh bahwa siswa umumnya bahwa hampir setiap anak di SMA Negeri 5 Semarang mengoperasikan gawai. Maka guru sejarah kemudian menyesuaikan pembelajaran dengan materi ajar yang tidak hanya bersumber dari pengetahuan dan kemampuan dari pribadi guru, tapi juga memanfaatkan teknologi seperti website untuk mengembangkan materi.
Di sisi lain, buku teks sejarah umumnya hanya menggambarkan kejadian atau peristiwa nasional atau sebatas gambaran umum atau generalisasi. Oleh sebab itu, guru sejarah di SMA Negeri 5 Semarang mengembangkan materi sejarah dengan memanfaatkan sejarah lokal dalam menjelaskan suatu peristiwa yang ada di sekitar agar pemahaman siswa tentang peristiwa sejarah lebih lengkap. Untuk sejarah lokal yang biasa digunakan oleh Bapak Ahmad ini sendiri, seperti sejarah pertempuran Lima Hari di Semarang, sejarah asal-usul kota Semarang, Raden Pandenaran, kemudian dan lain-lain. Untuk poin G sendiri yaitu ada strategi guru dalam memilih modul pembelajaran yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Setelah guru menentukan materi apa yang akan diajarkan berdasarkan arahan kurikulum yang disesuaikan juga dengan keinginan guru sendiri, berdasarkan pada kebebasan memilih luasan topik yang menjadi keunggulan kurikulum merdeka. Maka, guru perlu menentukan bagaimana cara memilah dan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan berdasarkan RPP atau modul ajar. Dalam menentukan modul pembelajaran sendiri, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan di antaranya. A. Kondisi siswa. B. Sifat materi bahan ajar. C. Fasilitas yang tersedia. Dan D. Kondisi guru itu sendiri. Model yang digunakan oleh Bapak Ahmad Munif adalah Project Based Learning atau PJBL, di mana model pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proyek, di mana mereka akan memilih topik, memutuskan pendekatan, melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil proyek, serta PBL atau Problem Based Learning, yaitu menghadapkan peserta didik terhadap masalah yang harus dipecahkan. Untuk selanjutnya, materi H, yaitu strategi guru dalam memilih pendekatan dan metode yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Jadi, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran di SMA Negeri 5 Semarang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher-centered approaches, dan Pendekatan kedua itu pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa atau student-centered approaches. Metode yaitu suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk menyajikan materi dalam proses belajar untuk mempermudah mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan storytelling. Kemudian strategi guru dalam memilih teknik dan taktik yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Yang pertama yaitu menggunakan metode ceramah, strategi guru untuk pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi guru untuk pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan media PPT atau PowerPoint. Yang ketiga, taktik sebagai materi sejarah seperti materi Hindu Buddha misalnya. Untuk poin selanjutnya, strategi guru dalam memilih sumber belajar yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Itu yang utama ada Sumber poin utama belajar. itu sumber belajar untuk memotivasi itu menggunakan gawai. Yang kedua sumber belajar untuk tujuan pengajaran yaitu buku ajar Kemendikbud. Yang ketiga sumber belajar untuk penelitian. Dan terakhir yang D itu sumber belajar untuk presentasi yaitu video dan PowerPoint atau infografis. Poin K yaitu strategi guru dalam memilih media yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Biasanya, seorang guru sejarah menggunakan media sebagai alat peraga untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Begitu halnya dengan guru sejarah di SMA Negeri 5 Semarang, di mana guru sejarah merencanakan penggunaan media dengan menyesuaikan materi yang akan diajarkan. Misalnya, dalam modul ajar yang digunakan untuk kelas 10, guru sejarah merencanakan penggunaan media pada materi yang ada, seperti materi sejarah, yaitu masa praksara, di mana guru sejarah merencanakan penggunaan media yang dapat mengilustrasikan manusia purba maupun kehidupannya dalam bentuk gambar maupun video animasi yang diperoleh melalui YouTube, serta menggunakan video atau film dokumenter terutama untuk materi disintegrasi bangsa pada kelas 12. Kemudian untuk poin L, yaitu ada strategi guru dalam mengintegrasikan TPACK dalam RP atau modul ajar. TPACK sendiri merupakan sebuah acuan yang dapat digunakan guru untuk merancang suatu pembelajaran yang mengkolaborasikan tiga unsur utama, yaitu pengetahuan mengenai materi, keterampilan pedagogik, serta teknologi di suatu lingkungan pembelajaran. Proses pengintegrasian tersebut ditujukan oleh guru pada modul ajar 11. Terdapat materi demokrasi liberal yang membahas mengenai kabinet-kabinet yang ada antara tahun 1950 hingga 1959. Dalam materi tersebut, guru sejarah mengintegrasikan antara pengetahuan terkait materi demokrasi liberal, kompetensi pedagogik dengan menggunakan metode bermain peran atau role playing, serta pemanfaatan teknologi berupa gawai sebagai alat berkreasi peserta didik untuk mendokumentasikan
main perannya serta aplikasi sosial media Instagram sebagai tempat pengumpulan. Pengintegrasian TPCK dalam modul ajar terutama pada materi demokrasi liberal tersebut dapat membantu guru sejarah dalam mengimplementasikan penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada peserta didik, di antaranya adalah nilai bergotong royong, berkebinekaan global, serta kreatif. Kemudian ada poin M yaitu ada asesmen pembelajaran. Terdapat dua asesmen pembelajaran yang pertama yaitu ada asesmen formatif, yang kedua yaitu ada asesmen sumatif. Asesmen formatif guru sejarah melakukannya saat kegiatan pembelajaran sejarah berlangsung maupun setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Misalnya pada saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi maupun presentasi, guru sejarah melakukan asesmen dengan menggunakan lembaran penilaian terkait diskusi dan presentasi tersebut. Dalam lembar tersebut secara spesifik mencapai aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Asesmen sumatif guru sejarah SMA Negeri 5 Semarang melakukan asesmen akhir yaitu guru menilai hasil akhir dari suatu pembelajaran, biasanya berada di saat berakhirnya suatu materi ajar. Asesmen sumatif bertujuan untuk menguji apakah materi yang telah disampaikan dapat ditangkap secara baik oleh peserta didik atau tidak. Adapun bentuk asesmen sumatif itu sendiri yaitu melalui tes tertulis ataupun manual ataupun internet seperti Shiform, Quizzes maupun Kahoot ataupun melalui kertas atau lembar uji. Kemudian ada poin selanjutnya akurasi atau ketepatan implementasi RPP atau modul ajar yang telah disusun. Pada dasarnya, ketetapan implementasi RPP atau modul ajar yang telah disusun tergantung pada kemampuan guru sejarah dalam melaksanakan RPP dengan baik, serta kesesuaian antara RPP dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Untuk peningkatan ketetapan implementasi RPP atau modul ajar, guru harus melakukan pengembangan diri dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai pendidikan dan metodologi belajar yang efektif. Poin O yaitu analisis dengan SWOT atau SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Risks, atau kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman perencanaan pembelajaran sejarah. S yaitu SWOT atau kekuatan, yaitu kemampuan komunikasi guru, sumber belajar variatif, pengalaman mengajar. Kemudian ada weakness atau kelemahan yaitu keterbatasan akses teknologi, kemudian kurangnya variasi metode dan evaluasi RPP dan modul ajar yang terbatas. Kemudian ada O, opportunities atau kesempatan, yaitu pelatihan teknologi, materi pembelajaran sejarah yang interaktif. Yang ketiga itu ada kolaborasi guru seperti MGMP. Kemudian ada poin threats atau ancaman yaitu ya kurikulumnya yang terlalu padat, kemudian minim minat siswa, kemudian waktu yang terbatas. Ya, waktu pembelajaran. Kesimpulannya yaitu dari hasil observasi di SMA Negeri 5 Semarang terlihat bahwa perencanaan pembelajaran sejarah yang telah diaplikasikan oleh guru sejarah yaitu Bapak Ahmad Munif SPD telah memiliki beberapa kelebihan terutama dalam kemampuan komunikasi, penggunaan sumber belajar yang variatif dan pengalaman guru sebagai pengetahuan mendalam dalam menyampaikan materi sejarah. Meskipun demikian, beberapa kelemahan seperti keterbatasan akses teknologi dan terbatasnya bahan dalam pembuatan RPP dan modul ajar perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sejarah. Mungkin itu saja yang dapat kami uraikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Bila itu kembali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Ya, dari ngetok Sampai jumpa.